Definisi machine learning adalah komputer memiliki, ya, komputer itu diajarin supaya belajar tanpa secara eksplisit diprogram. Ya, jadi kalau teman-teman ingat, biasanya kalau programming itu kan ada if, ya, ada if, ada for, ya. Dan ini kita bikin program, ya. Kita bikin program pakai if, pakai for, atau nggak pakai while. Ya, masih ingat ya teman-teman ya, pakai while. Nah, kalau dengan machine learning itu biasanya kita enggak sih. Kita langsung pakai yang namanya itu data. Kita pakai itu yang namanya itu data, teman-teman. Bentar. Data. Ya. Kayak gitu sih ya intinya ya. Oke. Jadi kita kasih data ke dia biar dia belajar. Ya. Jadi nggak pakai if, pakai for, pakai while, nggak ada itunya sih, nggak kelihatan ya. Oke, itu sih intinya ya. Yang pertama itu, terus yang kedua adalah ada 3 aspek di sini. Jadi ada yang namanya itu ya, ada itu adalah pengalaman, experience, ya, atau pengalaman. Oke. Kemudian jadi a computer program is set to learn from experience. Jadi dia belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman. Sama kayak kita belajar dari pengalaman kan. Contohnya misalnya pengalaman ditolak cewek. Ya kan, kita jadi belajar kan apa kekurangan kita. Kenapa cewek itu nolak saya. Itu kan belajar dari pengalaman gitu ya. Jadi ada yang pertama itu ada E. Kemudian yang kedua adalah ada yang namanya T. T itu task. Task itu adalah pekerjaan ya. Task itu adalah pekerjaan. Jadi mau ngapain nih? Programnya ini, ya, machine learning itu kan program ya. Mau melakukan apa gitu? Apakah memprediksi suatu email spam atau bukan? Atau pengen memprediksi apakah besok hujan atau tidak? Ya seperti itu ya. Jadi ada tasknya. Dan yang ketiga itu ada yang namanya P. P itu adalah performance. P itu namanya adalah performance. Jadi performance ini pengen mengukur kinerja kita. Bagus nggak hasilnya? Jadi kayak tadi, misalnya memprediksi besok hujan atau tidak. Nah, performance-nya bagus nggak? Maksudnya adalah dari 10 kali tebakan, itu berapa tebakan yang benarnya berapa? Ya misalnya dari 10 kali tebakan ada 9 yang benar. 90% itu performance-nya. Bagus itu. Ya, jadi kayak gitu, teman-teman ya. Ada 3 ini. Oke ya, sip lah. Kita mainnya dari ini dulu ya, teori dulu ya sebentar ya. Pengennya langsung ngekode ya. Enggak juga. Tenang ya. Oke, ini ada satu contoh. Kita bahas sama-sama ya. Jadi contohnya ini adalah kita bikin program email yang mengecek apakah spam atau bukan. Oke. Spam atau bukan. Nah, kita pengen tahu tasknya apa. Ya, teman-teman bisa lihat ya, tasknya, kerjaannya, programnya apa. Email program ini kerjaannya apa. Tasknya, tujuannya, tugasnya. Ya, yaitu mengklasifikasi email, melihat kita melabelkan email, berapa banyak email yang diprediksi benar yang spam, dan berapa banyak yang bukan spam, atau bukan semuanya. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, tasknya itu adalah yang ini. Ya, ini adalah tasknya, kerjaannya, tugasnya. Mengklasifikasi email itu spam atau bukan. Ya, oke. Watching you label emails as spam, bukan, ini experience, dia belajar kan.
Dia belajar dari kita kan, kita kasih label yang kayak gini loh spam, yang kayak gini loh bukan spam. Dia belajar. Ini bukan tugasnya. Kan yang ditanyakan tasnya. Ya, teman-teman ya. Dan ada berapa banyak email yang diprediksi benar, dia spam, dan yang bukan, itu adalah performance. P. Performance. P. Ya. Oke. Ya. Ke teman-teman, kalau misalnya ini langsung aja ya, kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja ya teman-teman ya. Karena saya akan coba seefisien mungkin di sini. Ya. Ngomongnya aja keren, seefisien mungkin. Arti sebenarnya mah secepat mungkin. Jadinya hanya kita mau langsung cepat gitu ngebahasnya, ya. Oke. Machine learning itu ada dua ya, yang umum ya. Jadi ini supaya teman-teman tahu ini cara belajarnya itu gimana ya. Cara belajar ya. Jadi saya akan kasih lihat. Jadi cara program dalam hal ini mesin ya belajar. Belajar itu bahasa Inggrisnya learning. Makanya namanya machine learning ya. Mesin belajar ya. Ya, yang paling terkenal itu namanya adalah tadi supervise. Oke. Supervise. Ini kita akan banyak menggunakan supervised learning. Apa itu supervised learning? Supervised learning itu kalau teman-teman lihat ini supervise ini artinya adalah disupervisi ya. Supervisi nih teman-teman. Jadi belajar yang disupervisi. Ya, apa itu? Oke, ini nanti kita akan lihat. Saya akan tunda dulu aja. Ya, nanti kita akan langsung ke masalah ya, ke soal ya, ke contoh soal ya. Oke, jadi nah ini memang agak filosofis, agak mengandung filosofi. Ya mungkin agak berat ya. Sebentar ya. Jadi supaya teman-teman lihat, ini ada unsupervised. Unsupervised learning maksudnya. Unsupervised learning. Dan ada satu lagi yang namanya reinforcement. Ya. Oke, ini yang menjadi sentralnya itu ini. Yang menjadi sentralnya ini. Ya, nanti saya akan jelasin satu persatu ya. Tenang ya teman-teman ya, oke. Masuk kepada supervised learning, ya. Supervised learning. Kayak gini nih supervised learning teman-teman. Teman-teman kalau saya kecepatan langsung aja ngomong ya. Teman-teman nih kayak gini nih supervised learning ya. Contoh supervised learning yang paling gampang. Ya. Jadi ini yang apa namanya supervise. Kegedean ya tulisannya ya. Saya bikin 40 aja. Mudah-mudahan enggak. Supervise learning ya, teman-teman ya. Supervise learning. Supervise learning ini kayak gini teman-teman. Masalah langsung ya. Misalnya ini ada sesuai dengan yang di sini aja ya. Ada ukuran. Ada luas rumah. Ya, ada luas rumah, sumbu X, luas rumah. Kemudian Y-nya itu ada harga rumah. Ya, teman lihat. Kemudian kita punya data. Misalnya ini harga rumahnya. Ya, misalnya seperti ini. Misalnya ada harga rumahnya 490 misalnya. Ya, harganya misalnya 100.000 USD. Ya. Ini kemudian ada rumah lagi, misalnya yang ini nih. Yang ini ya. Ini misalnya 600.
satuannya ini sorry ya Amerika ya, feet square. Kan kalau di kita kan meter persegi, kalau di sana feet kaki ya. Feet square itu 150.000 USD dan seterusnya. Ya, teman-teman lihat, jadi datanya itu kayak begini. Ya, teman-teman ya, misalkan aja datanya itu kayak begini. Oke. Nah, kita pengen bikin model. Namanya model. Pengen bikin model. Ya. Modelnya apa? Model untuk memprediksi harga rumah. Pengen bikin model untuk memprediksi harga rumah. Jadi misalnya saya punya data, misalnya ya, Yosef sama Noviana ya. Misalnya saya punya data di sini. Ya, ini masih tanda tanya ya. Masih tanda tanya ya. Punya data di sini. Berapa harganya? Bisa kita tahu nih. Luasnya misalnya 600. Misalnya luasnya itu 600. Berapa harganya? Tanda tanya. Paham nggak? Kayak gitu. Ya. Modelnya itu model yang sederhananya adalah kayak begini, garis lurus ya. Modelnya teman-teman, koneksinya oke nggak? Oke Pak. Iya. Terima kasih ya. Jadi kita mau bikin modelnya nih. Modelnya itu adalah ini garis lurus ini. Ya, garis lurus. Jadi ketika kita mau ada data nih, ukuran rumah, luas rumahnya itu 600, kita bisa prediksi dia. Saya hapus deh. Ya, bukan yang ini deh ya. Ya. Jadi hapus semua. Nah. Jadi kita bisa dapat ini modelnya nih. Berapa harga rumahnya? Kalau kita udah punya modelnya, kita bisa memprediksi. Diberikan luas rumah, kita bisa tahu harga rumahnya. Gitu, teman-teman ya. Itu ya, ini yang disebut dengan model machine learning yang sederhana ya. Ini model machine learningnya namanya, mungkin pernah dengar nggak nih? Regresi linear. Iya. Jadi linear ini garis lurus ya. Garis lurus linear itu. Regresi ini ya garis ini. Garis regresinya nih. Ya. Ini harusnya garis lurus. Ada bengkok sedikit. Oke. Ya, kira-kira kayak gitu, teman-teman. Ya, jadi kita akan belajar model, ini siapa tahu bisa kita pakai juga modelnya nanti kalau berhadapan dengan data, model yang sederhana dulu ya. Namanya adalah model regresi linear. Ya, bentuknya kayak gimana? Nanti kita akan lihat. Ya. Oke. Jadi ini yang disebut juga dengan, ya kalau teman-teman lihat, ini yang disebut juga dengan masalah regresi ya. Jadi ini yang disebut dengan regresi, masalah regresi. Masalah regresi ini adalah memprediksi data yang
continuous. Data yang continuous itu kayak apa? Kayak misalnya tadi berapa harga rumahnya, misalnya 900 ribu, misalnya kayak gitu ya. Atau harga rumahnya misalnya 200 ribu. Jadi ini adalah bilangan ya, biasanya bilangan memprediksi bilangan. Hasil prediksinya itu berupa angka gitu, berupa bilangan atau angka. Yaitu yang disebut dengan regresi. Ya, oke. Kita lanjutkan. Ya, yang kedua. Maksudnya ini paham nggak nih teman-teman tentang regresi ini? Jadi memprediksi angka atau bilangan. Paham nggak nih? Ya. Oke. Masih oke ya. Yang kedua, masalah yang kedua ya, ini tentang masalah harga rumah ya. Kita akan lihat masalah yang kedua. Masalah yang kedua, tadi ini yang pertama masalah regresi ya. Kita akan lihat masalah yang kedua ya, memprediksi apa ya. Yang kedua itu kita akan memprediksi kanker payudara ya, breast cancer. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat breast cancer itu dia ada, kita bikin lagi sumbu Y-nya. Ini sumbu X-nya ya. Sumbu X-nya itu adalah ukuran tumornya. Ya. Ukuran tumor. Semakin besar tumornya, kanker payudaranya itu semakin berbahaya ya. Jadi di sini ada yang disebut dengan ganas. Ya, kita sebut aja di sini. Ada yang disebut dengan ganas. Ada yang disebut dengan ganas. Di sini ya, angka 1. Ada juga yang disebut dengan jinak. Jinak itu misalnya 0. Ini 0 nih. Ini kan sumbu 0 nih. Ya, teman-teman lihat ya. Jadi kalau kita lihat, saya contoh di sini ya. Contoh di sini misalnya ukuran tumornya masih kecil, jinak. Ukuran tumornya masih kecil, jinak. Ukuran tumornya masih kecil, jinak. Ya. Tapi begitu di sini, ya misalnya ini pembatasnya ya, ada pembatasnya. Misalnya udah di sini, ukuran tumornya segede gini, di sini ya. Ini dia udah ganas. Ya makin ke sini makin ganas ini. Ya kan? Apalagi kalau tumornya besar banget itu kan udah ganas sekali. Ya. Ganas. Ya. Ya teman-teman. Oke. Nah, kalau yang kayak gini nanti kita akan bikin modelnya juga, teman-teman. Kita akan bikin modelnya juga. Modelnya kira-kira seperti ini ya. Kalau yang nanti kita akan lihat. Nah, nanti modelnya seperti ini. Ya. Modelnya. Jadi, tapi kalau lihat teman-teman lihat, ini masalahnya agak sedikit beda sama yang tadi ya. Kalau yang tadi kan masalah regresi ya. Dia berupa angka. 500.000, 500 juta, 750 juta. Tadi ya kalau yang tadi, yang kalau teman-teman yang lihat tadi di sini. Ya, ini masalah regresi. Tapi kalau yang di sini itu disebutnya masalahnya itu masalah klasifikasi. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini klasifikasi, kenapa 0 atau 1. Kayak gitu teman-teman. Pilih 0 atau pilih 1. Klasifikasi kan. Misalnya 0 itu jinak, 1 itu ganas. Misalnya. Atau misalnya 0 itu
Nggak punya pacar, 0. 1 itu punya pacar. Ya, kayak gitu ya. Ini disebutnya masalah klasifikasi. Ya, teman-teman ya, masalah klasifikasi. Ya, paham ya? Oke. Ya, ini cuman 2. Cuman 2 ini disebutnya, kalau cuman 2 itu disebutnya itu biner ya. Jadi kalau cuman 0 dan 1, oke, ini disebutnya itu biner. Binari. Biner atau binari. Binari apa? Binary classification. Ya, tapi bisa juga banyak. Misalnya memprediksi langit hujan, berawan, cerah. Berawan itu mendung ya. Kayak gitu, hujan, berawan atau cerah, 3. Nah, kalau seperti itu dia bukan binary lagi. Ya, bukan biner. Ya, jadi kalau di sininya misalnya 0, 1, 2 ya. Misalnya 0 ini adalah apa? Misalnya 0 ini adalah cerah. Ya, cerah. Misalnya 1 ini adalah berawan. 2 ini misalnya adalah hujan. Misalnya. Hujan. Ini bukan lagi binary, tapi disebutnya ada istilahnya, disebutnya multi. Ya, multi class classification. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke? Ya, masih semangat mudah-mudahan ya. Masih semangat? Ya. Oke. Coba kita lihat soal lagi ya. Lihat soal. Ya. Ya, lihat soal. Kita akan lihat soal ini. Soal yang pertama. Kita mempunyai barang, gudang, isinya itu barang yang sama. Oke, misalnya jualan ini misalnya. Jualan ini, boneka ini. Ya, tapi bonekanya sama semua kayak begini si kucing, koceng. Ya. Nah, kita mau memprediksi berapa banyak koceng ini, kucing, terjual dalam 3 bulan. Pengen tahu berapa banyak kucing yang terjual dalam 3 bulan terakhir, misalnya. 3 bulan. Oke. Menurut teman-teman, ini termasuk klasifikasi atau regresi? Regresi, Pak. Iya, regresi ya, karena angka. Ya, misalnya ini apa? 11, 5, misalnya 5 kucing yang terjual ya, regresi. Tapi kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah kita pengen tahu ya, kita punya software, punya program untuk mengamati akun customer, akun pembeli, pelanggan. Apakah akunnya itu kena hack atau tidak? Ya, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Kalau di sini kan kena hack atau tidak, berarti kan ya anggap aja kena hack itu 1, tidak kena hack itu 0. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan masalah yang kedua ini adalah masalah klasifikasi. Ya, kayak gitu, simple. Jadi teman-teman kalau ngelihat data atau ngelihat masalah, wah ini pengen memprediksi nih. Prediksinya masalah apa nih? Oh, pengen memprediksi angka. Oh, ini mah regresi. Ya, tapi kalau pengen memprediksi apakah besok hujan atau tidak, atau misalnya kena hack atau enggak, atau apa, laki-laki atau perempuan, nah itu sih masalah klasifikasi. Ya, teman-teman bisa ngeliat ya masalahnya. Jadi kalau ngelihat data
atau ngelihat suatu masalah, teman-teman bisa menyimpulkan, oh ini mah masalah regresi, oh ini mah masalah klasifikasi ya. Oke. Ya, oke, sampai sini dulu. Cukup paham ya? Lumayan ya, tahu bedain regresi sama klasifikasi. Lumayan ya. Ada dapat pengetahuan itu ya, lumayan. Oke. Tadi saya udah janji ya bahwa kita sudah membahas yang ini ya. Sudah membahas. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini saya agak ke matematikanya ya, ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini kan X ya, ini X ya, biasa matematik ya. Ini Y, ya X sama Y. Nah, kalau teman-teman lihat di regresi ya. Nah, masalah regresi itu datanya, datasetnya, kalau teman-teman lihat, itu akan seperti ini. Ada X sama ada Y. Lihat nggak nih teman-teman? Ini kan ada X, ya. Ini ada X nih. Kita sebut aja ini X-nya X1. Ya. Kemudian ada pasangannya. Ya, teman-teman lihat. Ada pasangannya nih. Misalnya ini Y1. Pangkat terus dikasih kurung. Ya. Kemudian nih, lihat lagi. Ya, lihat lagi nih. Ada X lagi nih. Kita sebut aja ini X-nya X2. Ya. Kemudian ini Y di sininya 2 juga. 2. Ya. Jadi teman-teman lihat nih. Jadi datanya ini ciri khas banget supervise ya. Itu datanya itu ada dua, ada berpasangan gitu. Ada X, ada Y, ada X, ada Y ya. Dan ini biasanya kita ada satu, misalnya data yang ke-1, ini juga pasangannya data yang ke-1. Misalnya ada yang kedua, ya. Kemudian di sini juga ada yang kedua. Gitu teman-teman. Jadi banyak. Bisa sampai misalnya M ya, kita sebut aja M. Ya, datanya juga ada M. Lihat nggak teman-teman? Bahwa datanya itu selalu berpasangan ya. Yang makanya kenapa disebut supervise atau supervisi, karena si data Y-nya ini yang mensupervisi, yang ngasih tahu gitu. Kalau luas rumahnya sekian, harganya begini. Misalnya luas rumahnya 500, harganya itu 750 juta. Misalnya luas rumahnya itu 600, harganya itu 800 juta. Misalnya luas rumahnya itu 800 meter persegi, harganya itu 1 M. Jadi lihat teman-teman, jadi ada yang mengasih tahu gitu, mensupervisi. Ada yang ngasih tahu. Ada Y-nya ini yang ngasih tahu. Ya. Kenapa? Makanya udah mengapa? That's why itu dikasih tahu itu supervised learning gitu. Makanya disebut supervised learning karena ada si ini yang ngasih tahu kalau rumahnya kayak begini, luasnya harganya sekian. Kalau rumahnya kayak begini, harganya sekian. Kalau rumahnya kayak begini, harganya sekian. Jadi kayak si machine learningnya, si programnya itu kayak belajar gitu. Oh, kalau luasnya kayak begini, harganya sekian. Kalau luasnya kayak begini, harganya sekian. Dia belajar, tek. Ini data buat belajar dia kan. Ya. Jadi nanti kita kasih data misalnya. Data yang kejut misalnya. Data yang kejut. Nah, kita bisa memprediksi berapa Y-nya. Ya, misalnya data yang kejut itu misalnya berapa? 777 meter persegi misalnya. Data yang kejut. Nah, kita bisa prediksi dia. Setelah si machine learning-nya itu belajar kan. Dia udah belajar kan datanya. Nah, itu dia penjelasannya. Kenapa disebut supervised learning? Gitu. Jadi ada si Y-nya ini. Ya. Oke. Nah, karena sudah tahu supervised learning, kita akan lihat
Kalau an, ya kita akan lihat kalau an. Yang ini ada kata an. An itu tidak disupervise. Nah kalau data yang an ini kita akan lihat sudah pasti dia nggak ada apa. Kita akan lihat dia nggak ada ininya nih, nggak ada y-nya, nggak ada y-nya, dia nggak ada yang ngasih tahu. Ya kita akan lihat contohnya di sini. Nih kalau supervised learning kan teman-teman bisa lihat ya. Oke kayak gini kan datanya ya, misalnya contoh 0 itu tadi apa? Tumornya jinak. 0 itu jinak. Silang itu ganas. Ya, teman-teman lihat ya, ini dikasih tahu kan. Kalau X-nya sekian, ya, X-nya sekian, X1-nya sekian, X2-nya sekian, ya. Oke. Jinak. Ya. Kalau X1-nya ya, X1-nya itu sekian. Ya, ini X1-nya itu sekian. Ini saya kayaknya harus bentar ya teman-teman ya. Kasihan nih teman-teman. Teman-teman kasihan ini. Saya harus bentar ya teman-teman supaya lebih afdol. Lebih afdol ya teman-teman ya. Ya, masuk ya. Ini kayak gini. Kalau X1-nya itu ini, ya. Misalnya A, ya. X2-nya itu misalnya ini A1 misalnya ya. X2-nya itu A2, ya. Oke. Ini jinak. Oke. Kalau misalnya ini B1, X1-nya itu B1, ya. Saya banyak pakai variabel, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Pakai variabel ini misalnya B2. Ini B2 ya. Ini jinak. Tapi kalau misalnya di sini ya. X1-nya itu C1, ya. X2-nya itu C2. Oke. Maka ini ganas. Ya teman-teman, ada panduannya. Supervised learning kayak gitu ya teman-temannya, dikasih tahu gitu. Kalau ini kayak gini, ini ganas, ini jinak. Nah sekarang kalau kita lihat, sekarang kalau masalahnya itu adalah nggak dikasih tahu. Nggak ada apa-apa. Nggak ada y-nya. Kalau tadi kan ada y-nya. Ini kan ada y-nya. Y-nya itu ganas. Di sini y-nya itu jinak. Di sini nggak ada. Nah ini yang disebut unsupervised. Teman-teman ya. Ini yang disebut unsupervised. Oke? Ya. Biasanya buat apa unsupervised? Ya. Oke. Unsupervised itu biasanya buat ngelompokin. Misalnya ini sama ini sama ini sama ini. Oh ini mah satu kelompok, disebutnya satu klaster. Ya coba saya gambar lagi ya. Saya gambar lagi ya, teman-teman ya. Masih semangat ya, Noviana dan Yosef ya. Misalnya kayak gini. Ya, ini kayak gini. Karena dia nggak ada unsupervised, karena ini unsupervised, ya. Unsupervised. Ini unsupervised ya, nggak ada y-nya, nggak ada yang kasih tahu ini ada y, nggak ada, cuman mungkin ini X1, cuman ini X2 gitu, cuman gitu doang, nggak adanya. Nah biasanya kita bikin kelompok. Oh ini mah satu kelompok ya, ini satu cluster disebut, satu cluster ya. Terus ini juga satu cluster ya. Misalnya apa, misalnya ini cluster anak ABG misalkan ya. Ini misalnya cluster pasangan muda
Ya, kayak gitu teman-teman. Misalnya kayak gitu. Ya, kayak gitu misalnya. Ini misalnya customer dari suatu supermarket. Customer dari suatu supermarket kita bisa bikin kelompok, bisa nge-cluster. Makanya disebutnya biasanya ini clustering. Masalah clustering ini. Masalah clustering. Jadi kita pengen mengcluster, bikin kelompok-kelompok gitu dari data kita tanpa ada Y-nya. Kita nggak tahu Y-nya apa. Nggak ada yang mensupervisi. Nggak ada yang supervisi itu kayak yang ngasih tahu, nggak ada yang ngasih tahu gitu. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan jelas ya teman-teman ya. Oke, kayak gitu sih intinya teman-teman. Saya nggak akan bahas lagi terlalu ini. Itu teorinya ya. Teori. Ada pertanyaan dulu nggak? Jadi teori yang pengantar ini. Masih ada waktu sekitar berapa? 20 menit lagi. Cukup paham teorinya ya? Pak. Ya, mau nanya. Cukup, Pak. Oh, cukup ya. Aduh, Joseph, jangan sedih, Sep. Capek ya? Belum, Pak. Belum Oh. sedih, Pak. Tenang. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Gitu. Serak, Pak, serak. Oh, serak. Oke. Ya, siapin minum aja ya. Oke. Nah, sekarang kita akan balik lagi ke yang awal ya, karena biasa ini yang paling populer itu justru supervised learning, teman-teman. Ya, jadi yang ini nih yang paling wah udah dah. Yang paling populer. Jadi sampai sekarang orang bisa apa? Bisa pakai foto, pakai aplikasi, bisa lihat muka, mana mukanya, bisa langsung bikin kotak. Atau nggak pakai aplikasi, lihat umurnya 30 tahun. Wah, kalau anak IT gitu umur 30 tahun sedih dia ya, muka tua. Tapi kalau saya gini umur 35 happy. Ya itu aplikasi yang kayak begitu itu supervised learning teman-teman ya. Supervised learning atau enggak memprediksi wah ini saya harus cerita banyak ini di sini nih. Ada ininya teman-teman, ada bukunya sebentar ya. Grokking. Punyanya ini ada rasanya. Ini kayak gini nih. Jadi dari gambar ya deh teman-teman ya, dari gambar pakai pixelnya pengen tahu ada kucing atau tidak ada. Ini supervise. Ada aplikasinya, dikasih gambar bisa tahu ada kucing atau enggak, ada koceng atau enggak. Ya. Atau enggak dari film-film yang kita suka. Ya. Kebiasaan nonton film apa? Film horor misalnya. Ya, segala macam suster ngesot, suster ya berjingjit, suster. Dari film-film horor kita bisa prediksi film yang kita suka, Netflix pakai itu. Ya. Atau nggak dari kata-kata. Dari kata-kata bisa tebak. Algoritma machine learning komputer bisa programnya bisa nebak kamu lagi happy atau sad. Ya, ini nyata. Atau nggak dari sensor data itu bisa memprediksi bakal hujan atau enggak. Itu nyata tadi kan, ada X, ada Y, supervise. Ya, banyak macam-macam ya. Dari berita bisa prediksi harga saham. Dari angka bisa memprediksi angka yang double-nya gitu ya. Atau dari audio ya bisa prediksi. Dari suara bisa prediksi tulisannya seperti apa. Ya itu sebuah supervised learning. Ya, jadi kenapa supervised learning itu bisa booming ya karena data, ada datanya. Kita punya data dan bisa belajar gitu komputer. Ya, kayak gitu ya teman-teman, mudah-mudahan paham ya. Itu mah hanya contoh aja. Ya, yuk kita akan lihat masih ada waktu ya. Oke. Mana tadi? Sorry. Oke. Jadi kita akan fokus ke sini ya. Kita akan fokus ke supervised learning. Ya.
Kita akan fokus ke supervised learning dan kita akan mempelajari model kita yang pertama, yaitu regresi linear. Ya, regresi linear. Makanya ini kenapa regresi linear. Ya, regresi linear dengan satu variabel aja. Variabelnya apa? Misalnya luas rumah. Ya, luas rumah aja misalnya. Nanti kalau variabelnya banyak, nggak masalah. Kita belajar dulu yang sederhana, yaitu pakai luas rumah, cuma satu variabel. Ya. Oke? Ya. Ya, kita akan lihat sekarang datanya ya. Datanya kita itu seperti ini, teman-teman. Jadi, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, datanya kita itu selalu ada X sama Y tadi. Nah, ini. Selalu ada X sama Y ya, teman-teman ya. X sama Y. Jadi contoh data kita itu ada X-nya ya, sama ada Y-nya. Ya, begitu ya, teman-teman ya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Ada X sama ada Y-nya. X-nya ini misalnya apa? Misalnya X-nya itu adalah luas rumah. Oke. Sedangkan Y-nya itu adalah harga rumah. Harga rumah. Ya, jadi ada luas rumah, ada harga rumah. Ya, kita pakai contoh di sini. Misalnya angkanya adalah 2104 tadi ya. 2104. Oke. Kemudian misalnya harganya adalah 460. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Seperti itu. Oke. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya ya, teman-teman ya. Misalnya bikin data berikutnya 1416. Ya. Misalnya data berikutnya ya 232. Oke. Ya, teman-teman ya. Jadi ini ada garis ini. Oke. Bikin 3 data aja ya. 1534. Oke. 1534. Oke. Kemudian data yang harganya 315. Kayak gitu, teman. Ya, dan seterusnya. Datanya kayak gitu, teman-teman ya. Jadi nanti kalau dikasih data yang kayak begini, X, Y, ada X sama Y, itu teman-teman bisa lihat, oh ini masalah prediksi, masalah regresi. Ya, teman-teman ya. Oke. Saya mau perkenalkan dulu notasi. Jadi kalau kita lihat ini datanya misalnya ada 47. Ya, datanya itu ada 47 baris. Ada 47 baris, biasanya kita pakai simbol ya M. Ya, jadi M ini adalah banyak data. M ini adalah banyak data. Oke. Ya. Banyak data M. Oke, contoh misalnya M kita itu adalah 47. 47. Jadi ada 47 baris nanti. Kayak gini ya, 47. Ada 47 baris. Oke. Notasi ya, notasinya M. Udah gitu, ada juga yang namanya X ya, ini X. Ya. X. Oke. X 1. Ya, jadi artinya 1 ini adalah baris ke-1. Baris ke-1. Jadi teman-teman bisa lihat X1 ini nilainya adalah 2104. Ya. Kemudian ada juga Y. Y1. Y1 itu adalah nilainya 460. Oke, jadi 1 di sini itu nunjukin baris atau data ke 1. Jadi kalau misalnya kita ngomong XI berarti ini adalah
data ke data X ke Y. Oke ya. Sedangkan kalau ininya YI, berarti ini adalah data Y ke I. Ya. Oke. Jadi contoh lagi misalnya Y3 itu adalah Y3 itu adalah 315. Oke nggak? Ya, perkenalan notasi. Ya, jadi ini M, X, Y. Oke, notasi. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, jadi ini istilah lagi ya, istilah teknis. Ini biasanya kita sebut semuanya ini nih. Saya kotakin gitu. Saya bikin bulat. Ini kita sebut, biasanya itu kita sebut training set. Paham ya? Training set. Jadi training latih. Atau disebutnya itu Indonesianya ya. Tahu Inggris semua ya. Data latih. Jadi data buat si trainingnya itu berlatih, belajar. Berlatih atau belajar. Jadi nanti si modelnya itu, si algoritmanya machine learningnya itu, model machine learning atau algoritma, model atau algoritma sama aja. Model atau algoritma machine learning itu dia belajar, oh kalau luas rumahnya kayak gini harganya sekian, kalau luas rumahnya kayak gini harganya sekian, kalau luas rumahnya kayak gini harganya sekian. Dia belajar pak. Sekarang udah belajar pak. Ditanya, oke, ada rumah yang luasnya 750, berapa harganya? Langsung dia bisa kasih prediksi dia. Dia bisa memprediksi, bisa menebak. Ya, kira-kira kayak gitu. Ya, jadi disebutnya itu training set, data latih. Ya, Indonesianya data latih, buat latihan, belajar. Data buat latihan, belajar. Ya. Oke, jadi ini ada training set tadi. Ya, teman-teman lihat, ini training set. Training setnya itu sebagai input. Ya, teman-teman ya. Bentar, teman-teman. Bentar ya, teman-teman ya. Teman-teman, nggak apa-apa ya. Saya nge-screenshot dulu nih. Tadi belum siap. Jadi ini sebagai input. Ya, jadi ini jadi input, jadi kayak makanan gitu. Dimasukkan ke sini. Jadi kayak ini kayak yang tukang apa ya? Kayak makan gitu. Dia makan data gitu. Input masuk sini, nah nanti nah ini jadi H ini modelnya, model machine learning, algoritma machine learningnya nih ya. Jadi nanti kalau udah punya modelnya, udah punya model atau algoritma machine learningnya, ada rumah luasnya misalnya 75, masuk sini, ini jadi input, bisa keluar hasilnya. Oh, rumahnya berapa luasnya? 750 meter persegi, 1 M rupiah misalnya. Ya, kayak gitu teman-teman. Jadi ini maksudnya saya nih. Jadi ini yang data kita jadi makanan ya. Jadi makanan buat si algoritma belajarnya. Algoritma pembelajarannya, learning algorithm yang akan kita lihat ini nanti regresi linear. Ya. Nah, udah dimakan, datanya belajar itu nanti dapat hasil model. Nah, modelnya ini bisa kita pakai buat memprediksi. Ya, kira-kira kayak gitu, teman-teman. Ya, jadi ini yang kita akan coba bahas. Mudah-mudahan kayaknya nggak keburu ya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat sebentar 5 menit terakhir ya. 5 menit terakhir.
Kita akan lihat sebentar ya. Kita akan lihat sebentar. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat yang jadi pertanyaan ya, yang menjadi pertanyaan titik 2 si H ini nih. H ini apa sih? H itu apa sih? Menjadi pertanyaan itu. H itu apa sih? Gitu ya. Itu ya yang jadi pertanyaan. Yang ini kita akan lihat sekarang. Karena teman-teman masih ingat ya waktu SMA. Jadi kalau kita lihat model kita tadi kan kayak begini ya. Suara saya juga serak nih. Tapi nggak apa-apa ya. Dengan penuh sukacita. Dengan penuh sukacita ya. Mengajar. Kalau kita lihat ini modelnya kan kayak gini. Kayak garis linear. Garis lurus ya. Jadi kalau teman-teman waktu di SMA mungkin belajar Y sama dengan MX tambah C, belajar nggak nih? Persamaan garis lurus ya. M-nya ini gradien disebutnya, kemiringan teh. Masih ingat nggak ya? Ya. C-nya ini adalah titik potong dengan sumbu. C-nya ini adalah titik potong dengan sumbu Y. Sumbu Y. Ya, masih ingat ya? Garis lurus Y sama dengan MX tambah C ya. Nah, ini juga sama, cuman kita pakainya bukan M ya. Bukan M sama C. Kita pakainya itu adalah ininya juga bukan sorry. Ininya juga bukan Y ya. Ininya bukan Y. Ininya adalah H. Ya, kemudian kita juga nggak pakai M. Y-nya itu jadi H. M-nya itu jadi kayak gini ya. H itu fungsi ya. Fungsi dari X. H itu fungsi dari X. Itu adalah theta 0. Ya, jadi si C-nya ini jadi theta 0, titik potong sumber Y-nya jadi theta 0, tambah theta 1. Ya, theta 1 X. Ya. Oke. Kayak gitu teman-teman. Ya, jadi kita akan cari theta 0-nya, theta 1-nya. Oke, kita akan cari theta 0 ya, dan theta 1. Kita akan cari. Kalau udah tahu, udah dapat theta 0, theta 1-nya, ya udah gampang kan. Kalau misalnya ada rumah nih, harga luas rumahnya 700 meter persegi. Nggak masukin sini kan? 750 meter persegi, theta 0-nya udah tahu, theta 1-nya udah tahu, langsung keluar kan H-nya kan, prediksi kita kan harga rumahnya berapa. Ya, kayak gitu ya. Jadi intinya adalah kita mau cari theta 0 sama theta 1-nya ini. Ya, dan waktunya tidak akan keburu. Ya. Selasa depan ya. Kita ketemu lagi. Siap, Selasa depan ya. Kamu nggak bisanya teh Selasa ini ya? Selasa. Bukan Selasa kapan ya? 6 September. Oh, masih jauh ya. Jadi Selasa depan masih bisa ya? Masih buka. Iya, oke, kita akhiri aja kuliah. Kayak kuliah ya. Training ini. Ya, nanti kita akan coba minggu depan, kita akan coba mencari theta 0, theta 1, dan kita coba bikin programnya ya. Di Python ya. Kita akan coba menjalankan algoritma machine learning yang pertama ini. Hari ini kita perkenalan ya. Nggak keburu, maaf ya. Oke, teman-teman ya, gitu aja. Mohon maaf nih teman-teman, saya perlu
perlu foto ya, bisa open kamera sebentar ya, sebentar aja. Maaf ya, bisa open kamera sebentar. Ya makasih ya, saya fotoin sebentar ya, buat jadi bukti gitu ya. Bentar ya, saya fotoin ya. Kasih. Oke, udah. Ya, silahkan. Ya. Kita akan tutup dalam doa kembali ya. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang 1 jam 10 menit ini. Kiranya apa yang kita berdiskusikan ini dapat bermanfaat untuk persiapan kompetisi lomba kompetisi Satria Data ya Tuhan. Tolong berkati Yosef dan juga Noviana supaya selalu sehat beserta keluarganya masing-masing. Tolong berkati juga Justis supaya bisa bergabung minggu depan dan selalu dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini demi nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup. Amin. Oke, teman-teman, segitu dulu aja ya. Ya, makasih ya. Kasih Pak. Iya. Kasih Pak. Sama-sama. Izin live ya Pak. Ya.